Yang terhormat Bapak Diki Chandra, Kepala Galeri Nasional. Yang terhormat Pak Narso, Pak Waluyono dari Direktorat Asdep Urusan Kesenian, Bapak Ahmad Supandi yang sudah dengan susah payah meluangkan waktunya dari Malaysia sampai di negeri kita ini. Terima kasih Pak Ahmad Supandi, mudah-mudahan masih ingat dengan Jakarta, kota yang kita bikin acara khusus. Bahwasanya tanpa kita sadari ternyata nenek moyang kita telah memberikan banyak hal kepada kita semua, baik itu berupa kebudayaan maupun alam yang melimpah ruah untuk kita olah bersama-sama. Dan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Supandi, ternyata telah menemukan beberapa peninggalan dari nenek moyang kita berupa warna-warna yang diperoleh dari alam. Ada batu, ada jelaga, ada kapur, ada macam-macam lah. Ternyata warna-warna itu mempunyai daya tahan yang luar biasa. Kita mungkin sedikit terkecoh dengan kehadiran beberapa metodologi atau cara-cara kita berkarya dari ala Eropa. Mungkin akhirnya kita meninggalkan semacam tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita yang telah teruji sampai kemudian menekunin atau mengajar di IKIP dulu ya, di IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ. Kemudian sampai sekarang statusnya sebenarnya masih dosen, tapi karena dia studi di Malaysia. Apa yang telah beliau dapatkan ingin dibagikan kepada kita, dan saya sebagai pelaksana tugas Kepala Galeri Nasional di sini sangat berterima kasih, walaupun jauh-jauh studi di Malaysia, tetapi menyempatkan diri untuk datang ke Indonesia, ke Jakarta. Saya perlu informasikan kepada saudara-saudara, adik-adik, bahwa saya mendengar di luar sekarang persoalan warna maupun material sudah begitu sangat dikritisi karena banyak memberi dampak pada lingkungan. Dan hari ini saya pikir sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Ahmad Supandi bahwa pewarnaan itu tidak melulu harus kita gunakan dari cat, dan nanti tentunya kita akan mendengarkan semua itu. Saya pikir banyak hal yang sudah kita dengarkan dipaparkan oleh Pak Kustanto, jadi saya tidak berpanjang lebar lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga apa yang diberikan Galeri Nasional hari ini bermanfaat buat para guru, bapak-bapak, terutama kepada adik-adik pelajar di Jakarta. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Diki. Selamat datang Mas Oci. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak sabar lagi untuk menunggu presentasi Pak Ahmad Supandi. Namun sedikit akan saya kasih gambaran aja. Ini nanti Pak Ahmad Supandi akan presentasi sekitar 10-20 menit, kemudian akan melakukan demo. Kemudian setelah itu kurang lebih kita akan mudah-mudahan cukup sampai jam 5. Tapi kalau memang tidak cukup, karena saya yakin nanti kalau Bapak dan Ibu sudah mulai praktek itu biasanya lupa akan kesenangannya. Oh ya, ternyata di samping saya itu ada pohon kebakar, kok ini ternyata bisa dipakai warna apa jelaganya dan lain sebagainya. Ada tanah, ada batu merah bisa kita pakai. Ini menariknya, nanti Pak Ahmad Supandi akan menjelaskan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang langsung ingin tanya pada saat praktek, jangan segan-segan, langsung aja dijawab, pasti Pak Ahmad Supandi akan menuju ke
pertanyaan itu nanti. Kami persilahkan Pak Ahmad Supandi untuk memulai acara ini. Monggo. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih Pak Pamuji sudi datang di tempat saya, Pak Narto, Uji juga, dan beberapa teman ya, serta kawan-kawan yang di IKIP dulu ya, yang sama-sama belajar. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf kalau ada beberapa bahasa yang gado-gado tercampur-campur ya. Maklum saya sudah hampir 5 tahun meninggalkan Indonesia, meskipun dalam setahun 6 kali bolak-balik ke Jakarta dan beberapa tempat. Baik, jadi hari ini saya akan mencoba ya, berkongsi ataupun berbagi ya, pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat ya, dan khususnya ya, hasil penelitian saya ini tidak dirampok dan menjadi milik negara lain ya, itu saya akan jaga. Jadi saya sebagai guru silat 2 jurus yang saya tidak kasih dan itu dicari ya. Jadi kalau misalnya saya buat tidak luntur, dia harus baca menggunakan cara Arab, luntur tidak ditanggung. Baik, jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru dan ini sudah menjadi hak milik saya, sebetulnya hanya menyambung dan memperpanjangkan dan mengembangkan ya. Yang mereka dulu harus lama, saya shortcut saja, saya potong jadi seperti membuat super mie. Jadi ini semua warna instan saja ya. Jadi kalau misalnya ada kapak, wah susah lah warna alam harus begini-begini, itu orang dulu ya. Saya senang aja, semenit bisa dinikmati ya, dan mutunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Satu produk yang saya hasilkan adalah user friendly dan environmental friendly, maksudnya ramah lingkungan dan ramah yang memakainya ya. Sama Anda dengan makan super mie ya, dan ini telah melalui beberapa uji mutu ya, seperti tahan luntur, gunakan Kenotex ya, ada Inotex, ada rubber matching dan macam-macam 5 ya. Dan salah satu bahan juga sudah diteliti di Magma Beta di Amerika, satu sampel 4.000 US. Jadi kalau mengalahkan diri saya, mungkin sampai saya pensiun pun nggak dapat untuk satu sampel kali. Nanti kita bisa lihat. Jadi saya akan mengalahkan, kalau boleh dimatikan. Dan yang sebelah sini Mas Uji tolong pindah ke sana, karena Anda tidak akan bisa lihat. Boleh? Bisa ya? Pindah. Alam dalam pengertian luas ya. Termasuk manusianya juga. Sebagai contoh, saya berguru kepada seorang mangku muda di Kamasan Bali, itu yang mengilhami saya satu. Yang kedua lagi saya berguru ke Arab. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di sini pernah melihat dulu, kalau sekarang mungkin susah. Sekarang pas saya udah Jepang. Zaman saya dulu kecil-kecil menggunakan sumur. Dari sumur akan keluar, kalau bahasa Sunda, cipere ya, atau bahasa lainnya mungkin ada. Jadi keluar kuning, kalau cuci baju seragam sekolah akan kuning sampai baju itu sobek, baru itu sebetulnya asal mulanya. Baiklah, jadi hari ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang warna yang dirasakan oleh masyarakat pemburu yang suka berpindah-pindah. Selain itu juga menemukan kembali kemahiran atau menghidupkan kembali revival of natural color ya, meracik dan resep warna dari batu hematit. Nah, hematit ini dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kalau bahasa Malaysia saintifiknya, kalau di sini bahasa kimianya Fe2O3. Jadi yang mengandung oksid besi, iron oxide, atau yang mengandung manghan yang hitam, atau yang dia termasuk charcoal juga. Dari hasil eksperimen dan penelitian di situs prasejarah di Malaysia, saya orang yang bertuah, orang yang sangat beruntung ya, karena orang Malaysia dengan menyambut saya untuk buat penelitian. Sebagai ibu bapak tahu, kalau orang Malaysia datang sini dia harus teliti kemana susah. Saya alhamdulillah diantar sendiri oleh direktur museum bagian arkeologi langsung ke lapangan. Kalau tidak, ini beberapa situs memang dia simpan
Maksudnya orang asing hanya baru saya satu saja yang bisa memasuki situs itu. Orang lain tidak bisa masuk karena dia takut dicuri. Ya. Oke. Jadi selama pengalaman 3 tahun meneliti sudah ada buku terbit satu, ya, lukisan gua di Malaysia yang menulisnya adalah saya sendiri sebagai orang Malaysia tapi di Malaysia. Jadi ini porsi orang Malaysia saya ambil. Ya. Sama. Porsi orang Indonesia diambil oleh orang-orang bule. Ya. Nah, sekarang saya terbalik. Dan dulu negara saya dijajah oleh Jepang, saya menjajah Jepang, nanti bisa dilihat. Jadi orang Jepang saya jajah juga. Saya mau ini kerjain. Dulu kita dijajah habis. Jadi harapan saya hasil penelitian ini sangat potensial untuk media dalam penghasilan produk seni dari sebuah kearifan budaya yang hilang di era globalisasi ini. Jadi yang dimaksudkan dengan warna perubahan di sini adalah merupakan sebuah produk seni rupa yang dihasilkan oleh masyarakat prasejarah, ya, untuk kebutuhan hidupnya. Dan seluruh karya tersebut dipresentasikan di dinding-dinding gua di seluruh dunia, ya, di 4 dunia ada. Ya. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Lescop di Prancis Selatan ada satu gua di Altamira, ya, hanya itu saja. Di kita di Leang-Leang banyak, di Malaysia pun ada. Di Australia, di Kakadu, Alice Springs, di Northern Territory ada semua. Sampai hari ini dia masih dilanjutkan dengan masyarakat aborigin. Dan nanti kita bisa buktikan. Dan saya telah buktikan di beberapa event internasional. Welcome Dream, ya. Beberapa orang profesor dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana dia suruh minum celupan sendiri, dia tidak berani, mati gitu. Karena kimia. Kalau saya hanya air kelapa, kita minum nanti sama-sama. Ya. Jadi sangat aman sekali. Oke, jadi menurut Amerika Waiter, seorang India, ya, yang sekarang dia tinggal di Amerika, bagi masyarakat purba warna adalah segalanya. Warna adalah sumber kehidupan, semuanya bertolak dari warna sebagai sarana ritual dan bentuk lambang pada cat muka atau body painting, ya, dan badan. Selain itu juga warna menjadi alat dalam upacara penyembuhan. Saya ini kutip habis dari pernyataan beliau dalam bukunya, ya, tentang art terapi. Jeff Thompson tahun 2000, warna menjadi sarana untuk penyembuhan dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cina, India, Yunani, dan Romawi sejak zaman dulu. Ini sebagai bukti dibuat dengan ramuan dan resep khusus bagi mereka. Warna memiliki berbagai fungsi. Nah, dengan mengingat pendapat kedua tokoh itu, jadi pada hakikatnya tingkat kemampuan meramu warna pada zaman tersebut memberikan gambaran tentang sistem teknologi dan imaji-imaji drama tentang aktivitas mereka beribu tahun dahulu. Ya. Setakat ini ada sampai 60.000, ya, di daerah di Eropa umur lukisan gua menurut dating karbon 14 sipotin. Warna merupakan alat penting dalam kehidupan masyarakat purba. Nah, ini menurut buku kepentingan warna dalam penyembuhan. Warna merah 7 menit. Ya. Ini menurut buku yang ditulis oleh Amika dan Jerry Thompson. Ada 2 buku sebelumnya, 1997 dan tahun 2000. Jadi ini waktu yang diperlukan di dalam sesuatu penyembuhan dalam berbagai penyakit. Ya, sepertinya ini asalnya dari India, ya, kemudian itu dari India. Ya, ini jadi semua orang tahu ya produk selama ini dalam bentuk sebenarnya telah tersedia dan sudah canggih, sama dengan ini mineral water, ya, dengan aqua, minum saja, tidak usah masak. Ya, jadi Anda sekarang asal ada duit, tapi sangat sayang yang namanya mereknya Rembrandt, Winton dan macam-macam sangat mahal. Saya dulu waktu sekolah hanya cat kuda mangap saja, ya, cat kuda terbang dulu, campur dengan cat maris, itu saja yang mampu. Ya, sudah itu nggak bisa jual lagi. Ya, kalau pelukis sekarang mungkin dengan kemampuan sekarang lagi beruntung, ya, dapat mahal dijual. Jadi itu sebetulnya. Tapi dengan saya ada satu istilah dari dulu sampai sekarang, mungkin kawan-kawan masih ingat, kere aktif bukan kreatif, ya. Kere itu adalah orang yang prihatin, yang susah, tetapi aktif, ya, untuk sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah. Yang ini adalah dokumen perjalanan saya, ya, ke beberapa tempat penelitian, ke Jepang, ke Prancis, ke mana-mana, ada beberapa. Ya. Dan kebetulan saya paspornya dinas, jadi lebih enak. Bebas fiskal, tidak usah bayar 1 juta kalau mau pulang balik ke Indonesia. Ya. Ini hematit seperti tadi, jadi sebetulnya ini yang namanya hematit, ya. Dia mengandung oxide of iron, ya. Okay,
ini adalah bagaimana saya di dalam memulai penelitian, ya. Jadi seperti ini. Jadi saya sudah berangkat dari kebudayaan, persekitaran itu lingkungan, ya, dengan lukisan gua, keperluan, ekspresi, motif, ya, fungsi, estetik, simbol. Jadi selain saya belajar warna, saya juga mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan lukisan gua. Karena yang dijadikan penelitian saya fokusnya ke lukisan gua. Jadi ini semua saling terkait di antara semua yang ada di sini, saling terkait. Budaya dan dengan lingkungannya akan mempengaruhi lukisan, keperluan berekspresi masyarakat purba, dan kita jadi tukar aja. Ya, yang dulu dia untuk keperluan kepada agama, sekarang kita tidak. Ya, dulu seni rupa, sekarang seni rupiah. Sudah berubah. Ya, oke. Jadi asas teori di sini adalah landasan teori, mengenal kebudayaan, kesenian, ya. Terus untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada, yang menggunakan bentuk kesenian, ya, terus bentuk, form, fungsi, ya, fungsionalisme, estetika, keindahan, lukisan gua, ya, ekspresi, formalisme, ya, dan simbol dan makna. Tapi Anda tak payah sampai sini, ini cukup untuk saya saja. Ya, dan Anda pun tidak usah menggunakan warna batu gua, nanti saya akan dipersalahkan oleh orang museum, ya, merusak lingkungan. Cukup batu yang ada di sekitar Anda. Saya pun sehari di sini sudah menemukan batu di sekitar sini. Jadi kita berindonesia. Oke, ini saya ambil dari buku, ya, Rock and Soil, ya, buku Donald Dixon. Ya, inilah namanya hematit, benda hematit itu inilah, ya, wujudnya. Oke, jadi kajian saya ini dipotong 3 mm dengan pemotong khusus, diantar ke magma beta di Amerika. Kandungan isi daripada ini mengandungi oksid iron, ya, potongannya heksagonal, ya, kekerasannya 5 sampai 6,5, dan gravitinya dan seterusnya. Ini urusan orang lain. Terpaksa saya menjadi seorang peneliti yang keluar dari seni untuk ini, kalau tidak susah nanti, ya. Jadi kebetulan dulu saya kasta, jadi meskipun agak bodoh dan memang bodoh, ya, tapi masih bisa baca untuk hal-hal seperti ini. Oke. Ini yang saya buat penelitian dan saya temukan di kawasannya di Sarawak, 5 juta tahun umurnya. Menurut siapa? Menurut hasil penelitian, bukan hanya tebak-tebakan buat sendiri, bukan, ya. Karena menurut hasil laboratorium ini umurnya 5 juta, dan menurut seorang profesor kawan dari Oxford University, dan memang dia ahli soil, ahli tanah dan batu, ya, menyatakan bahwa ini adalah sah 5 juta tahun dulu. Batunya ada di sini, nanti bisa lihat. Ini jadi saya sebulan, kebetulan saya lagi libur pelajar, dan diberi kesempatan untuk jadi seorang seperti arkeolog, bukan arkeolog, karena saya bukan arkeolog, saya pelukis, tapi terpaksa harus ikut tata cara seorang arkeolog. Jadi ikut eksploitasi atau penggalian di tapak arkeologi prasejarah di Malaysia. Saya ikut izin kepada USM, Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia. Kalau di sini mungkin sama dengan Arkenas, ya, Arkeologi Nasional. Di sini orang lain cari tulang dan macam-macam, saya cari hematit saja dan charcoal dan arang sebagai bahan, ya. Hasilnya saya terima beres, terima jadi dari USM. Ini batu yang diformasi yang betul, jumpaan permukaan, bukan dari gua, ya. Jadi ini mungkin dulu ambil dari sini dibawa ke gua. Jadi ini sebagai apa, sawahnya atau tambang terbuka, ya. Karena saya lihat dari sini dan apa yang ditemukan di gua sama jenis batunya, hematit, ya. Kalau ini adalah keramik yang menggunakan hematit. Ini umurnya adalah menurut penggalian 40.000 tahun dulu manusianya, ya. Jadi di atas keramik, ya. Oke. Ini pun sama, ya, tapi dari lubang yang berbeda, ya. Kalau di dalam sana ada speed, ya, ada WW west wall. Jadi berapa dari dinding barat, ya. Berapa layer, berapa dia ditemukannya. Karena satu layer, satu lapisan 1 cm 1000 tahun dahulu, ya. Jadi kalau 1 meter berapa? Mungkin 1 juta, mungkin 100.000 tahun
Ya, jadi layer by layer pelatih sendal gratisan itu ada speednya, dan macam-macam, ada trends dan macam-macam. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini alat yang saya gunakan selama penelitian di lapangan. Jadi menggunakan alat yang tercanggih sampai ke hari ini. Kalau dulu hanya menggunakan kompas, saya gunakan sekarang Global Position System (GPS). Ya, jadi untuk menentukan ini tidak akan dipertikaikan, tidak akan disanggah oleh orang seluruh dunia hasil penelitiannya. Yang satu lagi ini alat baca, bagaimana dia mengimbas atau memantulkan cahaya menggunakan satelit. Ya. Jadi ketahuan kedalamannya berapa, umurnya berapa. Ya, di samping ujian di itu. Jadi ini catatan lapangan. Ini ukuran yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi saya sekarang menggunakan guna infrared untuk mengukur di dalam kedalaman gua. Jadi lebih gampang. Kalau di Malaysia lebih mudah. Nah, yang ini biasa. Ya, ini untuk melihat batu. Ya. Ini biasanya orang-orang tambang atau orang geologi yang pakai yang ini kompas biasa. Tapi saya sudah tidak menggunakan lagi, menyusahkan. Kalau bahasa Sunda sudah ketinggalan zaman barudak. Ya, oke. Dokumentasi lapangan saya gunakan fotografi, saya menggunakan digital kamera, ya, yang dengan solusi yang tinggi, ya, 6 megapiksel, ya, menggunakan tusir atau tracing, saya menggunakan plastik dan rekaman audiovisual, pemetaan di tapak mungkin di Malaysia, di sini situs, ya, situs kajian. Ini adalah salah satu cara kalau di Malaysia namanya tekapan, di sini namanya tusir, ya, ataupun tracing. Saya gunakan plastik. Nah, ini saya beruntung karena tanpa bantuan beliau ini saya tidak akan dibenarkan, ya, untuk melakukan kegiatan ini mendekat. Ya. Ini 200 meter saya jatuh dari ketinggian 100 meter untuk pakai tali. Kalau tidak saya mati, nggak ketemu sekarang. Ya, karena kita sudah safety prosedur untuk penyelidikan digunakan, jadi alhamdulillah selamat. Ya, dan banyak ketemu yang macam-macam. Karena ini kuburan orang dulu, ya, ketemu hunian di sana, ketemu macam-macam. Itu boleh cerita di luar ini. Nama waktu tidak ada, ya. Oke, jadi penelitian warna kumbang di Malaysia, pencarian yang dilakukan oleh saya dalam penelitian ini dilakukan di gua-gua prasejarah di Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak. Lebih dari 28 gua selama 3 tahun. Ya, jarang di rumah. Ke rumah paling-paling transit saja. Ya. Kadang-kadang dari satu tempat ke tempat selama 3 tahun ini jarang balik ke rumah, jadi dengan keluarga pun jarang ketemu. Oke, bahan warna, tapi anak saya 5, jarang ketemu tapi anak 5. Ya. Oke, jadi jaraknya. Bahan warna yang bermutu digunakan untuk melukis bentuk dan imaji oleh masyarakat purba. Mereka melukis pada diri sebagai bahasa rupa untuk berkomunikasi dan menghormati semangat roh masyarakat penghuni gua pada waktu itu. Ini alat yang digunakan. Ini peta topografi, saya menggunakan peta tentara Malaysia untuk itu. Nah, ini jadi kalau kita mengukur tidak usah mengukur pakai meteran lagi, ya, orang jempol aja nggak kelihatan. Ini tekan dia boleh baca sendiri, bisa baca sendiri berapa keluasan gua itu, jadi petanya jelas, ya. Ini salah satu cara, ya. Ini gelap sama sekali, ya. Ini saya naik mahasiswa, kebetulan diajak mahasiswa di sana. Dia tidak berani, tidak percaya dengan tali. Dia buat tangga, akhirnya tangga saya buang. Tali itu kekuatannya 3 ton, misalnya. Tapi dia tidak ini. Tapi begitu dia tahu 3 ton, jadi pecah monyet, belantung sama sini. Ya. Asalnya dia nggak percaya itu, kekuatan tali. Ya. Nah, jadi ini saya kebetulan bisa bergabung dengan orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Ya. Yang ini adalah yang satu ini David, yang satu ini Margaret, ya. Ini kedua-duanya adalah profesor juga. Yang satu dari Oxford University, yang satu dari Cambridge University. Memang mereka ada satu proyek penelitian di Guania, ya, selama 4 tahun setiap bulan April. Jadi kalau mau cari April saya di Sarawak. Ya. Ini adalah dari Kanada, profesor juga. Yang ini orang bodoh, saya lah. Tapi ini yang menemukan. Mereka sudah 4 tahun meneliti, tidak menemukan. Ini adalah tanah liat red clay, ya, hematit yang umurnya 5 juta tahun tadi, dan disahkan oleh David tadi memang penemuan kamu memang ini 5 juta tahun. Jadi saya tahunya 5 juta tahun dari dia. Ya, tapi dia pun sudah sering meneliti ke sini. Pas saya itu di bawah sekali di kaki gua. Ya, orang pun kalau bukan setan mungkin nggak tahu kalau nggak turun di sana. Ceritanya gitu. Nah ini dari NU University yang bawah. Ya.
Dia seorang ahli tulang, ya. Bones, dia ahli tulang. Yang ini dari Leicester, yang ini dia dari Abu Berapal, ya, yang peneliti tentang itu. Oke. Nah ini di sini tempat ditemukannya terparak 40.000 tahun dulu oleh Tom Harrison pada tahun 1998. Bedanya dengan penelitian kita yang terkini, dia dulu dikorek, ya, diambil sampai berperahu-perahu ke Inggris. Tapi yang penelitian sekarang hanya beberapa kantong saja. Jadi kantongnya seperti ini. Masuk batu, saya hanya ambil batu, mereka ambil macam-macam. Itu aja, dikumpulin jadi satu, masuk ke komputer semua. Ya. Jadi begitu habis penelitian, weekend kita pergi, mereka mau minum dan saat saya bikin tulisan, ya, sudah jadi laporan. Jadi ini perlu dicontoh. Ya. Kalau kita tidak last minute, ya, laporan penelitian sudah habis, uang sudah habis, laporannya tidak ada. Itu disiplin kita. Mereka tidak. Ya. Belum habis, semua laporan sudah selesai. Jadi itu perlu dicontoh, ya, oleh kita yang bagusnya. Ya. Nah ini tapak Tom Harrison. Nah, ini adalah sponsor saya di sana yang memberi. Karena ini penelitian mahal, ya. Semua dalam US dollar yang saya tidak mampu untuk ini. Nah, ini juga gua yang tadi. Nah, ini lukisan gua di Lescott di Prancis Selatan, ya, bison, ya, ada juga yang hijau dan macam-macam. Ya, ini hematit, ya, ini charcoal. Umurnya dia lebih kurang ada Eropa tuh 60.000 hingga 40.000 tahun sebelum Masehi. Ini lukisan gua di Australia di Kakadu, ya, di Taman Nasional Kakadu di Northern Territory di Australia, dekat dari Darwin datangnya. Ya. Yang ini di Tambun di Poh Perak, ya, 3.000 tahun, yang tadi 28.000 tahun. Ini 300 tahun, ya, yang membuat orang asli gua Bedak Longgong, ya, di Perak. Yang ini di Gua Kain Hitam. Ini penemuan saya juga. Saya membetulkan kepada seluruh orang Malaysia yang salah nama. Sekarang ibu bapak museum ada di sini, ya, Museum Nasional. Kan jauh, ya, karena harus ke sini jalan kaki 1,5 jam. Jadi semua sejarah seni apa semua saya ralat semua salah. Karena kalau itu sampai botak kepala dari di Gua Nia. Sekarang ini lukisan Gua Nia tidak ada. Yang ada di Gua Kain Hitam. 1,5 jam perjalanan dari Gua Nia. Jadi saya orang Malaysia pun sudah setuju bahwa ada kesalahan nama. Ya, bayangkan berapa tahun pendidikan sendiri Malaysia salah semua. Ya. Nah ini lukisan gua, ini teman saya tadi datang di sini, anaknya Profesor Dr. Primadi Tindi Setiawan, yang dia membuat penelitian di Gua Kalimantan. Ya. Jadi ada, kita kaya dari Kalimantan sampai ke Irian Jaya, sampai di Duduman, di Pulau Kei, di mana-mana ada. Lebih kaya kita daripada Malaysia. Ini sebetulnya. Dan jadi produk EcoColor saya namakan sementara ini EcoColor Sopandi dalam proses dipatenkan di Jerewan. Ya. Malaysia mau, saya tidak mau, ini penelitian saya. Ya, nanti enak dia dapat duitnya, kita yang enggak. Saya ikut Pak Habibie. Pak Habibie hanya dengan wing saja bisa kaya sampai sekarang. Ya, saya berharap tidak kaya, ya, tetapi bisa membagi kepada. Jadi produk warna ini sebagai hasil penelitian di berbagai tempat bersejarah sesuai digunakan untuk media seni rupa masa kini yang ramah lingkungan dan aman untuk pengguna. Produk ini dapat dipromosikan dan sebagai media alternatif dalam karya seni, khususnya seni rupa masa kini yang dapat memberi kepuasan kepada pemakai di era globalisasi atau dunia sejagat. Ini Jepang, nah itu yang saya bilang cerita dulu orang kita menjajah orang Jepang, jajah kita, sekarang saya jajah. Saya mau ini, mau ini, mau ini. Ini hanya tanah sawah dicampur dengan jerami padi, ya. Terus anak-anak main. Yang saya tidak kasih air kelapa, satu lagi tai sapi dan kecing sapi. Itu bisa ratusan tahun menurut penelitian di laboratorium. Ya, itu Jepang sekarang nyari-nyari. Insya Allah tahun depan saya akan ke Jepang lagi. Ada 2 proyek di sana yang harus diselesaikan bersama-sama dengan mereka. Hanya dengan tanah saja. Ya. Nah, ini adalah salah satu karya saya, 8 triplek, ya, yang disumbangkan dan tengah dibuat penelitian tentang terapi warna. Jadi mengobati penyembuhan dengan warna seperti yang tadi. Ya. Dan sekarang sudah tahun ketiga untuk penyelidikan ini. Jadi melibatkan dokter jiwa
dokter skater dan macam-macam. Ya. Orang seninya saya yang mengasihkan ini. Nah, jadi ini salah satu bagaimana memulakan aura menggunakan kamera khusus ya, pilihan fotograf kamera khusus untuk menggunakan cahaya warna yang bisa menunjukkan aura manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi warna yang dikeluarkan untuk penyembuhan seperti ini. Ya. Jadi bukan terus jatuh dari langit itu sembuh. Jadi memang ada getaran ya, gelombang yang dipancarkan untuk pengobatan. Nah, ini juga sama, supaya kenapa yang cantik-cantik, karena kalau nenek-nenek nanti tidak bisa kelawat. Nah, ini juga sama. Jadi bos mengatakan bahwa warna sebagai lambang local genius yang pada dasarnya merupakan suatu mini komunitas di mana unsur-unsur warna tersebut dapat digunakan oleh masyarakatnya dalam penyembuhan penyakit sesuai dengan kondisi alam, lingkungan dan sosial budaya. Dalam hal ini adalah ini Pinang dan Gambir yang meskipun dia narkotik ringan sebetulnya dia pemakai itu pecandu, ya dia makan minum, tapi yang ini lipstiknya bukan lipstik bibir dari ini lipstik biasa, ya, bukan menggunakan yang dulu Pinang. Nah ini pun sama. Saya meminjam gambar Maudi karena ini pun menggunakan warna alam nih, ya ini Higi Kombu ada di Sumba. Kebetulan dia dulu ada satu kapal di sana ya. Oke, jadi perubahan kehidupan di abad ke-21 berdampak besar terhadap kesehatan manusia, yakni situasi yang muncul dengan merebaknya penggunaan bahan-bahan kimia dalam berbagai produk. Ya, sebagai contoh, dulu almarhum Profesor Ahmad Sadali, sudah profesor belum mudah-mudahan sudah profesor kalau tidak salah. Pak Ahmad Sadali karena terlalu banyak menggunakan bahan yang mengandung racun, akhirnya menjadi sebab kepada penyakit. Kawan-kawan saya dulu banyak yang muntah darah di Jogja karena udah kamarnya 2 meter kali 2 meter, untung tidak 2 kali 1 ya, kuburan. Dengan white oli, dengan macam-macam. Jadi kesehatan itu terganggu. Tapi dengan produk saya, bukan saya jual obat di sini, insya Allah, ya, karena ini tidak mengandung racun. Oke. Situasi ini dapat mengarah pada semakin tingginya ketidakpastian akibat racun yang akan mempengaruhi kepada kesehatan pengguna produk itu sendiri. Sebagai contoh, ini sebetulnya beracun menurut penelitian teman saya. Ada yang seorang desainer interior di sana, diambil PhD di Amerika, meneliti tentang itu. Saya sebagai bantu dia sebagai konsultan dengan warna alam. Ini banyak mengeluarkan racun sebetulnya, ya, dari cat tembok. Itu telah diteliti, ya, makanya sekarang kan banyak kanker, banyak macam-macam lagi itu, tapi bukan urusan kita, biar nggak apa-apa, ya, nanti semua cat nggak laku, ya. Semua ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kerawanan produk berbasis kimia yang beracun merupakan isu terbesar dunia di sepanjang abad ini. Saya dengar semalam di mobil bersama Pak Diki, ada teman katanya resin katalis sekarang di Eropa sudah tidak diterima lagi. Baju ini dulu di Belanda ada sampai keluar undang-undang yang menyatakan bahwa dari gugus azo tidak diperbolehkan untuk mencelup ini. Sebagai Anda tahu, saus bakso itu pewarnanya bahaya sebenarnya untuk ini, untuk celup baju. Ya, jadi Anda termasuk saya juga karena saya penggemar bakso berat, setiap hari memakan racun. McDonald juga sama kan, junk food kita makan. Ya, dulu kita ayam goreng, bogorek, macam-macam. Tapi kita sekarang senang mencampur kan, makanan yang sampah yang di Eropa, di Amerika sudah tidak di. Oke, jadi di tengah situasi demikian, apa yang dapat saya lakukan sebagai insan akademik? Ya, saya berkewajiban, ya, dalam ini tuntutan sebagai seorang pelukis, kebetulan saya seorang pelukis, berusaha berperan aktif dalam mengembangkan potensi hasil dan kualitas berubah menjadi sangat relevan pada masa kini. Dan karena saya sebagai pemakai dan pengguna sejak tahun 70-an lagi sampai sekarang saya masih pakai benda itu. Ya, dan belum ada komplain dari pembeli lukisan saya sampai sekarang, ya, jadi aman. Saya sebagai orang pertama yang menggunakan produk EcoColor saya, kemudian mahasiswa saya dan seterusnya sampai saya datang ke sini, Pak Diki udah coba, seterusnya Anda. Kalau mau pakai pun nggak apa-apa, saya pakai sendiri. Oke, yang ini adalah satu kegiatan di Saga City, ya, dari dekat dengan Fukuoka. Orang Jepang sampai tertidur karena bukan kecapean, kelelahan, tapi karena senang, ya, karena enjoy. Sampai anak kecil pun dia main-main. Ini semua tanah dari Aritake, ya, ada 3 tempat sawah yang digunakan, tanah merah, tanah
kuning dan tanah grey abu-abu. Nah, ini juga salah satunya, ini lapangan parkir yang disulap. Jadi yang ini adalah Doraemon. Saya inspirasi dari Doraemon. Untuk masak, sebetulnya bukan untuk masak, untuk mengeringkan tanah liat tadi. Jadi ada keimbang dalam ini. Satu mengeringkan, kedua mereka boleh masak. Ya. Jadi senang semua gitu. Jadi dua-duanya. Nah, ini adalah mahasiswa saya di sana. Ya, yang jadi percobaan saya ya, untuk bajunya. Terus ini adalah salah satu karya aplikasi. Ya, jadi ini bisa merambah ke berbagai. Satu kayu, ya, kaca, logam, sampai di palu nggak bisa rontok. Buktinya ini ribuan tahun dibuat. Ini yang karya baru. Yang ini salah satu karya yang dibeli oleh orang Jepang karena di restoran, ya, di desa ini juga, ya, dijadikan untuk pengobatan juga. Nah ini juga sama, ini tonjilu. Tonjilu itu adalah sup babi, tapi karena saya bilang saya tidak makan babi, kepada orang Jepang bilang nobutaniku, jadi tidak makan babi, jadi diganti oleh ayam. Ya. Nah, ini adalah motif jomon. Jomon adalah prasejarah Jepang dengan motif-motif, jadi mereka senang, ya, karena budayaannya diangkat. Nah, ini adalah batu kapur, ya, atau kulit kerang. Dan yang ini potongan batu tadi, ya, menggunakan piktograf, ya, 13.1 X skala mikron. Ini yang 4.000 sampel. Ini adalah proses bekerja saya di studio di sana. Ya, bukan di studio, maksudnya di kelas yang saya tempat mengajar. Di sana pelajarannya adalah 2D, ya, 2D lanjutan atau 2D. Nah, ini prosesnya. Ya, ini menggunakan air kelapa, ini air kelapa di depan. Ini air kelapa nih. Ya, jadi ini saya minum, ya, nanti enak. Jadi aman. Ya. Batu orang dulu, bapak ibu mungkin pernah dengar angko. Ya. Nah, tanah yang dibakar terus dimakan. Dulu tidak ada yang namanya susu yang mengandung kalsium. Jadi ibu-ibu dulu menggunakan itu. Ternyata setelah diteliti, tanah itu mengandung kalsium tinggi. Ini pun sama. Jadi batu itu boleh dimakan. Ini boleh dimakan. Ini batu dari Australia, dari kakakku tadi. Boleh dimakan. Itu buat apa makan makanan yang banyak? Jadi nggak usah kita makan batu. Nah, ini adalah bagaimana proses. Ya. Ini sebetulnya semua recycle, nggak ada yang beli. Ya, ini bekas lemari dijadikan ini, ya, karena kreatif tadi, supaya tidak keluar duit, tidak ada keluar uang, ya, hanya tenaga sama keringat aja. Nah ini yang tadi, ya, jadi aplikasi penelitian produk Australia untuk terapi penularan ini, penelitian ini sedang dijalankan bersama tim dokter pakar dan psikolog di Malaysia 2002-2005. Jadi belum selesai lagi, masih 1 tahun untuk dapat hasilnya. Ini adalah untuk mengakhiri ini, jadi warna purba dulu dan kini. Warna purba pada dinding gua bersejarah berfungsi sebagai media visual, pemujaan semangat roh binatang tujuan. Kita sekarang tidak, untuk bermain-main saja. Jadi penggunaan meramu warna purba perlu dilakukan kembali pada masa ini sebagai bahan alternatif bagi kebutuhan berekspresi seni rupa. Jika tidak, masalah warisan budaya tersebut akan punah. Jadi kita mengambil zaman P4 dulu. Ya, ini GBHN. Padahal nggak mau sering dilestarikan juga, dia tetap lestari dari gua. Ini hasil karya yang dihasilkan oleh orang yang rencat akal, kurang upaya. Minta maaf ya, autis macam-macam. Ini hasilnya. Bayangkan ya. Apa aja Anda, ya, sebagai orang yang normal. Nah, jadi ini ada 6 catatan yang diderita orang-orang di Malaysia, dikumpulkan di Kuala Lumpur, dibuat workshop seperti ini 4 hari. Hasilnya alhamdulillah terjual di dalam satu pasar seni, habis, ya, mereka pun senang. Hanya gunakan itu dengan lem. Ini lem kanji, ya. Jadi batu dicampur dengan lem kanji. Ini imbasan dari yang tadi, ya. Ini adalah ya, ini 200 meter dari atas, vertical kit dari atas, harus dulu pakai tali, ya, untuk kampung tempat ini. Nah, itu sajalah, ya, jadi selesai. Semoga hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan seni visual di tanah air tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu sekalian, demikian presentasi dari Pak Ahmad Supandi. Saya beberapa waktu yang lalu sempat tanya ke Pak Ahmad Supandi, sebenarnya idealnya untuk workshop kayak gini ini berapa lama Mas? Bilang katanya paling enggak 3 atau 4 hari. Nah di sini ternyata cuma 2 atau 3 jam, ini yang agak aneh ini. Jadi kita akan juga hikmat waktu karena kita masih akan lihat demonya Pak Ahmad Supandi seperti yang kita lihat di meja depan. Kemudian habis itu nanti Bapak dan Ibu akan praktek bersama-sama. Untuk menghemat waktu saya buka, mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu sekalian ingin menanyakan dari hasil presentasi ini. Kami persilahkan, monggo. Barangkali kurang jelas atau ingin mendapatkan penjelasan lebih dari Pak Ahmad Supandi. Mas Widodo. Bahkan sekarang baru pangkat musik. Jadi kenapa kalau masih Pak Supandi malah Malaysia? Yang kedua, seperti yang dipakai Maudi tadi, baju tadi itu kalau bisa tidak salah. Seperti ada kotoran warnanya sudah di kotoran tepuk atau kucingan. Seperti itu kalau bisa menentukannya kain itu kan direndam di bawah. Warna obat itu juga tidak luntur, tapi memang kalau bersih hanya tidak dari Universitas Taruman Negara. Saya tertarik dengan hasil lukisan yang kemudian dibuat penelitian dengan para psikolog. Jadi kira-kira pengaruh warna tersebut untuk orang-orang yang penyakitnya seperti apa, terus kemudian apakah ada dampak yang memang sudah ada hasilnya. Cukup Mas. Bapak. Saya hanya mau bertanya, besarnya pigmen itu ikut menentukan ketahanan warna. Bisa ya. Terima kasih. Saya sangat tertarik tentang masalah batu yang tadi dibahas ya. Tadi ada disebutkan hemafit. Hemafit itu kan umurnya 5 juta tahun. Nah, itu kan ditemukan itu di Malaysia. Apakah ada di Indonesia itu yang ada itu sama dengan hemafit yang ada di Indonesia ini? Seperti apa itu contohnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Supandi. Pun dulu dia pernah diributkan di internasional Indi dan orang Prancis itu karena dia tidak izin. Ditanya, Anda jual negara, bukan jual negara, jual mobil untuk pergi ke Kalimantan, karena Kalimantan harus menggunakan helikopter yang sewanya jam-jaman berapa US dollar dan harus jalan kaki 4 hari. Saya karena dana itu saja. Kalau di Indonesia ada yang membiayai saya untuk lebih kurang mungkin 1 miliar atau berapa ya untuk penelitian ini, saya akan buat di sini. Tapi insya Allah saya dengan pilih tadi udah bilang mau minta dana ke Toyota Foundation untuk buat penelitian di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Jadi selama ini sampai jadi buku ini saya dibiayai sepenuhnya oleh Balai Seni Lukis Negara yang sama seperti dengan Galeri Nasional. Namanya saja. Di sana Balai Seni Lukis Negara. Dalam bahasa Inggrisnya National Art Gallery Malaysia. Jadi sangat dia untuk ini. Jadi seperti Pak Widodo tadi, kalau saja ada yang membiayai saya mungkin dari nasional atau yang lain, saya akan dengan sangat-sangat happy. Ya. Jadi kebetulan mereka membiayai ya, dan memberi izin, saya buat seperti itu. Terus yang seperti tadi ini contoh kain. Sudah 10 kali dimasukkan ke dalam mesin cuci. Tidak, ini hasilnya. Dan telah dijadikan sensor yang pada buat eco-fiber textile ya, 2003 di Kuching Sarawak yang melibatkan 10 negara. Saya kebetulan meskipun saya tinggal di Indonesia tapi nama Indonesia, Supandi dari Indonesia. Saya tetap cinta Indonesia ya, meskipun hanya numpang tinggal di sana dan mendapatkan selebaran ijazah nanti. Ya, itu aja.
Jadi yang seperti tadi ini tidak usah, sebetulnya ini dari kayu batu, tapi ini motif yang ada di gua dan warnanya dari batu. Dan sekarang sudah ada ini siapa pakai? Saya bukan bilang kalau ini sama untuk tekstil, untuk seramik macam-macam. Ya, asalnya batu ini seperti ini, dihancurkan jadi ini, campur dengan santan kelapa dan minyak tangan masih bisa dipakai. Yang nanti kita coba. Jadi hasilnya adalah ini. Ini dipakai oleh motifnya menggunakan tato dari orang-orang Sarawak yang asalnya dari Indonesia, dibilang dulu ya, karena ada perbatasan jadi orang Sarawak. Ya, padahal ini begitu lihat kelahirannya, lahir di mana? Di Long Bangun, di Samarinda, ya, di Tenggarong, itu tidak bisa dihapus, jadi tetap milik Indonesia. Oke. Yang selanjutnya mengenai pengaruh warna ya, terapi warna tadi, kenapa melibatkan mereka. Sekarang pun sudah ada sebetulnya hasil sementara. Ya. Itu dipasang atau ditempatkan di lobi yang emergency, di kita gawat darurat. Jadi menurut penelitian teman-teman saya, dia observasi langsung ada orang yang kalang kabut karena apa? Saudaranya krisis, ya. Sudah kritis, bukan krisis, sudah kritis mau mati gitu. Begitu melihat ke sana katanya, jadi dia lagi enjoy, tenang, lagi melihat lukisan itu. Terus ada beberapa orang saya yang sakit jiwa, di sini orang gila ya, selalu pagi-pagi datang ke sana. Jadi seperti apel, itu apa? Selalu gitu, rutin ya, datang ke sana gitu. Itu menurut ini mereka memang sudah berkurang. Ya. Jadi ada beberapa yang terutama yang berhubungan dengan kejiwaan. Gitu. Ya. Jadi itu baru penelitian berjalan 3/4, tinggal 1/4 lagi. Ya, jadi sekarang kalau kita dulu mengadakan suatu penelitian kualitatif dengan nama, sekarang tidak masukkan itu, semua hasil wawancara sudah bisa diolah. Jadi memang sudah ada, ya, pengaruh warna itu sudah ada memang. Sekarang secara tidak langsung dengan menggunakan beberapa, sebagai contoh misalnya ada orang yang datang ke warna merah saja ada, ada yang ke warna ungu, ada yang bukan ungu, warna krem. Itu menurut ini hasilnya memang akan dijadikan buku juga nanti dalam warna untuk terapi. Mengenai Pak Mudi tadi pigmen, ketentuan warna ini memang juga kenapa orang dulu dia selektif Kak, pilih. Saya juga ikut aja. Dan kalau tanya kualitas, kenapa dia biarin disimpan beribu tahun di gua? Jadi mungkin di sini tidak ada warna hijau, meskipun bisa Pak, dari batu yang didapatkan dari sungai mana, ya, di Martapura banyak bisa digunakan. Ya. Jadi sementara ini saya gunakan karena penelitian saya memang khawatir, jadi saya batasi dan itu sudah teruji. Ya. Memang seperti tadi ya diuji melalui beberapa ujian, ya, semua sudah lulus Pak dengan grade 8. Ya. Itu menurut skala British Textile dan alatnya memang ada di sana namanya SIRIM itu seperti di Indonesia SIA ya, SIA di Indonesia. Jadi standar industri Malaysia. Jadi ikut ini. Jadi yang warna lain juga sama, ya, memang dia kuat. Seperti mungkin Bapak pernah lihat yang di Mesir, ya, di piramid dia menggunakan semua pigmen dari batu. Sampai sekarang masih tahan. Yang pasti satu pengikatnya saja Pak, bindernya sendiri itu dia harus dipilih. Saya menggunakan santan kelapa dan kelapa, setelah diteliti di laboratorium, kelapa ternyata anti daripada jamur, antioksidan juga. Mungkin pernah dengar orang yang keracunan minum air kelapa hijau. Jadi saya sebenarnya sederhana pemikiran saya itu, belajar dari orang-orang dulu, ya, sama seperti binatang. Orang dulu dia belajar dari gerak-gerak binatang jadi tarian. Oke. Batu hematit, ibu jangan khawatir, ya, di Indonesia banyak, seperti Pak Widodo tadi, sangat kaya di sini. Dan saya juga sebetulnya belum buat penelitian gua di sini. 70 saya sudah buat penelitian di Maros dan memetakan dengan orang Belgia 42 di
Leang Karasa dekat sekitar Maros sudah dikatakan. Tapi penulisan bukunya belum. Dan ini pun di Malaysia baru pertama buku ini. Dan yang meneliti gua juga baru pertama ini. Karena orang sana nggak ada yang berani berusuhan ke gua. Mungkin cukup tidak pertanyaan ini. Jadi kalau kurang saya minta maaf ya. Karena ilmu saya juga baru cetek, baru belajar. Ya. Gimana Pak Widodo? Bapak dan Ibu sekalian, mungkin apabila ada yang masih punya unek-unek ataupun pertanyaan yang belum bisa terjawab, saya pikir nanti ada kesempatan praktek itu langsung aja secara pribadi, langsung tanya Pak Supandi, pasti Pak Supandi akan menjawab dengan senang hati. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuki session berikutnya yaitu demo. Pak Supandi akan mencoba mempraktekkan kira-kira membuat warna dan bagaimana memanfaatkan warna itu. Saya silakan Pak Supandi. Saya sekarang dengan shortcut dengan cara yang sangat pendek sekali saya gunakan untuk kue, mungkin kue ulang tahun. Ini gunakan kertas emas. Jadi nanti ada ibu-ibu bapak dan semua yang terlibat di sini bisa kita coba. Jadi saya tidak mau workshop ini workshop politik, habis workshop habis. Jadi kalau bisa dituliskan. Dan ini dari TK sampai ke orang yang sudah tua pun asal dia ada energi untuk kuat masih bisa. Ya. Jadi ini menggunakan batu hematit campur dengan santan kelapa. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini dijadikan sebagai cetakannya, wood blocknya. Ya. Ini hanya ditempel. Dulu kita gosok sampai pakai menggunakan sendok. Tapi sekarang kita langsung di sini membentuk motif. Jadi di sini adalah hanya blocking saja. Jadi blocking saja. Ya. Menggunakan roll karet. Ini pun susah. Kemarin kita sudah putar dari GPS perapatan hanya dapat 2. Jadi nanti kalau kurang bergiliran. Yang ini kebetulan saya ada stok lama dulu, sudah berapa tahun. Saya kemarin cari dengan Pak Bambang dan Pak Ibu sampai tengah mabuk. Ternyata sudah tidak digunakan. Sekarang sudah digital semua. Ya. Yang satu, yang kedua, saya akan memberi pengalaman dulu. Saya dulu punya pengalaman seperti Gresel tadi di Irian Jaya. Ya, orang dulu dia menggunakan cat, ya. Tapi saya susah dengan bahasa. Akhirnya saya pergi ke Odolapi itu di Pugun di Baduy, yang ketua adatnya, untuk menerangkan bagaimana menukar bahan. Gak percaya karena apa? Dodubi, yang dodubi ini, gak percaya. Masa dodubi katanya kuat? Ya, ini bisa ratusan tahun kita raja masih kuat. Jadi ini simpel ya buat ini langas ya, atau bahasa Toraja osing, atau bahasa itunya apa? Jelaga, ya. Bahasa orang Sundanya arangangsu. Dari katel tuh. Nah, dari katel di ini hanya ini putih. Ya, jadi ini bukan sulap. Jadi sangat gampang sekali. Malam pun bisa. Nah, ini warna hitam. Atau misalnya lagi perang sama pacaran, bisa. Ini aja udah nggak apa-apa lagi. Tanpa ada fiksasi, itu matikan warna, tanpa ada untuk apa? Seperti mobil kan, digunakan seperti ini tidak cukup. Ini nanti seperti ini tahun 70, bayangkan, hitung aja, ini tahun 70 nih. Dan jauh lebih murah. Saya kan mau beli nggak dikasih. Ini ibu jelas, saya mau beli dia. Kita, terus ini. Nah, terus kalau demo pacat, nggak apa-apa. Aman. Coba kalau Anda nggak percaya, makan ini apa? Cat yang sudah hangat tadi hangat. Ya. Jadi nanti silahkan. Mungkin Pak Nasro boleh coba dulu untuk ini. Ya. Buktikan bahwa saya bukan pakai ilmu. Kayak jamu ya? Saya bukan pakai ilmu. Ini caranya seperti ini. Ini kalau supaya menurut penelitian memang harus disusun. Ya. Ini seperti ini. Ya, kita susun seperti ini. Satu, kenapa ini?
karena ada beberapa getah yang dia harus mengalir harus menggunakan ini. Jadi logikanya memang. Jadi jangan seenaknya harus disusun. Ya, ini. Nah setelah ini baru dilipat. Bagian yang halus di atas ini. Jadi dia akan keluar getah. Nanti getahnya itu yang sebagian mengikat. Yang di bawah yang di atas. Buat buat gosok orang yang bau. Monggo, terserah. Jadi bebas katanya. Ini kuota ada semacam murah, katanya bebas. Sehingga akan bebas juga mengalirnya. Jadi siapa yang mau nyoba monggo Pak Kamuji atau nanti monggo. Semua akan bagian, jangan takut. Kalau ada mau melebur bermalam saya tunggu. Saya nggak lari. Ini kita gunakan kanvas yang modern ini. Dan ini sudah siap. Jadi apakah Jualan nasi. kekuatan kita mau gerak karena ada banyak mau transparan itu. Ya, betul. Ternyata begitu. Jadi sesuai dengan amal perbuatan kita. Semakin belasan orang, semakin hafal orang, orangnya mati. Kalau orang sekali jual aja. Ya. Nah, jadi yang ini nanti kita akan coba teruskan. Satu lagi, warna putih ini. Warna putih ini dia gunakan dari kulit kerang yang dibakar. Satu-satunya menurut penelitian kulit kerang dari Danau Sentani yang terbaik untuk titanium white sedunia ya. Karena apa? Kerang itu, ini kerang yang kita tekan dari kecil, makan satu jenis rumput yang dia mengandung sesuatu zat yang bisa melakukan warna putih. Kalau ini adalah Fibula pistula yang biasa masih bertutur, yang ini sudah dibakar. Jadi kalau keterangan arkeologi mengikut relasi, dia duduk di sini, dia akan buat ke sana, ujungnya dipotong dengan batu. Jadi itu urusan mereka. Tapi yang ini digunakan untuk kulit. Tapi orang-orang Bali dia gunakan tulang babi. Kebetulan saya Islam, jadi tidak gunakan yang haram-haram seperti itu. Gunakan kulit kerang. Oke, jadi kembali ke tadi, kulit kerang dibakar, diambil abunya, dicampur dengan cuka makan saja. Kalau di orang Makassar, balok namanya. Kalau orang ini ciu, yang suka minum siapa? Saya tidak. Hanya campur cuka makan. Perbandingannya ikut keperluan, ikut kebutuhan kita. Misalnya ini 2 sendok kapur sirih yang dari tadi campur dengan 1 cuka makan. Ini palet saya. Orang lain paletnya bagus, mana? Saya paletnya kulit kerang mutiara. Sampai susah dicuci. Ini palet saya untuk mencampurkan. Tapi sekarang saya menggunakan peralatan yang modern. Ini. Dulu saya gunakan pakai ini, namun sekarang nggak ada waktu, beli aja ke toko ini bisa terus pakai. Jadi kita akan coba pakai. Ini juga bisa dipakai. Ini adalah untuk kue, untuk hasil kue cake ya. Untuk ini kita pakai, masukkan semua yang sudah dicampur jadi satu. Ataupun gunakan ini ya, bisa untuk melukis. Jadi disederhanakan dengan teknologi yang ada. Ya. Jadi kita jangan sampai ini pun bisa. Ini bukan pakai cat, ya. Tapi jangan disimpan nanti di kata nanti mau sendiri ya. Bisa menerangkan ini. Tapi kalau ada banyak cap maris sudah mangap tadi nggak tahu prosesnya bagaimana. Ya. Karena mungkin kalau untuk sektor mahasiswa saya rasa tidak ada yang sanggup untuk Rembrandt. Karena dapatnya juga sih itu nanti ya, nilainya. Tapi kalau ini dapat saya juga nggak apa-apa. Udah. Jadi sisanya beli rokok. Jadi Anda dikasih ini kan dikasih apa? Dikasih uang untuk alat dan bahan yang kadang-kadang nggak kembali ke kita kan. Bayar misalnya ke sekolah, tapi kita kembali duitnya kemana nggak tahu. Kita buat sendiri. Sisanya uang ini tadi untuk beli rokok atau untuk dating lah. Kalau nggak dating. Nah, selesai masalah kita dan ini bisa dicuci dengan air.
Cuma bedanya ini gratis. Yang itu harus beli ke GPS, pakai ongkos taksi, pakai mobil, bus ya, atau jalan kaki dari, kalau mau jalan kaki dari Rawamangun ke Tolikara nanti. Habis bersih. Ya. Saya pun tinggal lukis. Nah, satu. Yang kedua, kita misalnya yang ini dimasukkan ke dalam ini bisa masuk ke dalam ini. Tapi nanti kita diprototip. Bukan diprototip di matanya, maksudnya untuk pulang dari step. Jangan nanti prototip terus tidak jadi. Kita sama-sama ya. Kita akan coba ini. Yang ini pun saya jadi seorang penjahat dengan Pak Kopang pun. Saya di dekat Rawamangun ya, pada hari Sabtu saya mincer dia orang saya nyampai macam-macam masukin ke Goni. Begitu saya datang hari Senin ya, enak aja kan jadi penjahat itu ngambil naikin ke mobil museum mobil apa dari nasional, tapi akhirnya apa kita bayar ya. Sementara dia yang ngumpulin tangannya itu udah setengah mati ya. Untuk ini ya, jadi kita bisa pakai ini seperti tadi yang tadi itu jangan khawatir ini ada Bu ya. Ini yang namanya hematit binatang apa ini Bu? Jadi tanah red clay, tanah red merah. Ini di sini sah, Anda tak usah penelitian, pakai terus loh. Ya, Anda sebagai user ambil aja. Ya, tidak usah pakai penelitian karena penelitian ini sangat mahal. Ya, ini mengandung oksid besi, biji besi dalamnya. Jadi warna dia merah. Kalau hitam, mangan, magnesium. Ya. Ini senang, campur dengan air kelapa. Ya. Ini rahasia. Kalau yang lebih bagus kalau dalam bahasa Malaysia di perang, kalau dalam sini di peyuan dalam ini 2 hari 2 malam ya, simpan di dikocek-kocek gitu, terus jadikan bola bulat simpan, campur dengan air kelapa 2 malam. Kenapa? Fermentasi tadi dia akan mengeluarkan satu getah ya, dari kelapa tadi itu. Dia akan berinteraksi, akan bereaksi dengan ini. Dia akan melakukan buih-buih itu yang jadikan perekat. Itu saja. Nah, setelah itu selesai, Anda terserah mau main campur dengan santan kelapa. Bukan buihnya, tanahnya. Iya. Tapi ini dia jadi nanti akan lengket. Karena dia akan keluarkan gitu. Setelah dikeluarkan. Ayam bagus lagi dari tadi dengan tai sapi. Dengan air kecil, tapi kita kan najis, nggak bisa pakai sembahyang. Bukan sembahyang, sholat, karena nggak ada hayal sembahyang, nggak ada hayal sholat. Oke? Guna ini ya, ini paling dulu. Ini biasa dipakai di Bali, di Afrika, dan di India. Jadi ibu jangan khawatir semua yang hasilnya nanti. Barang ini depan mata kita. Cuma sekarang ditebang, diinjak, apa itu teman-teman. Nah, sekarang ini mungkin habis tertidur juga. Ini karena waktu ya yang sangat terbatas. Jadi ini adalah tepung yang dibuat dari kulit kerang. Kulit kerang Bapak Ibu tahu dan saudara-saudara sekalian, itu yang di pinggir itu loh, siput, Pak Kumis, kan banyak kerang-kerang itu. Buang itu yang di belakang bisa. Kan ada banyak tuh yang dibuang-buang macam itu botol. Itu yang paling berat. Kalau itu seperti tadi, jadi ini sebetulnya setelah diteliti ini sebagai semen itu campur dengan air kelapa sebagai itu, jadi akan kuat. Makin lama dia akan kuat meskipun retak 1000 tapi dia tahan. Kalau nggak percaya kita coba. Karena ini dia sudah dibuktikan saya sebagai pemakai, tapi bukan penagih dadah ya, bukan pemakai narkotik saya pemakai warna-warna alam. Jadi jangan khawatir, ini pun bisa. Jadi ini kelebihannya di segala macam, dari muka. Jadi kalau Anda nggak punya lipstick pakai ini. Tapi nanti yang boyfriend Anda lari semua. Bukan racun, ini berbagi sawah dari mana gitu. Yang ini dari orang
barang yang masih pakai koteka. Jadi dari lebah Bali, tapi saya nggak buka, itu masih ada timpat-timpat macam-macamnya di dalam ini. Warnanya merah, biasa dia gunakan untuk buka dan dada. Kayak mati juga. Yang ini untuk pewarna yang menggunakan kemalau atau sarang semut. Sarang semutnya seperti ini, batu yang sudah ditutup, sarang semutnya seperti ini. Saya dapat dari Jambi, dari orang ibu, anak galang, bersama-sama mereka. Ini dicampur dengan tetes tebu. Tetes tebu kebetulan ada di Melukismo yang paling dekat di Jogja, tapi Anda jangan khawatir, gunakan spiritus. Spiritus campur ya, dengan garam. Hasilnya seperti lukisan saya yang sering digunakan. Bisa campur dengan darah juga. Tapi nggak usah tidak dianjurkan pakai darah. Ini bisa untuk kayu, bisa untuk lukisan, bisa untuk kaca-kaca. Warnanya sama dari batu. Ini di batunya sudah jadi. Tanya, tidak ada pembakaran tertentu tidak coba Pak? Tidak, saya sudah coba. Tidak. Karena sebagai contoh jenis daripada earthenware, dia pembakarannya rendah, kecuali stoneware. Ya. Stoneware yang tinggi, jadi yang sekarang digunakan untuk gerabah di itu pasti. Yang satu lagi kelebihannya, produk ini tidak bisa dibakar. Jadi saya ingat Pak Muharam dulu, Pak Muharam kalau kajian keramik itu dibakar bukan keramik. Karena apa? Kenapa keramik itu yang setahu saya tanah liat diolah, dibentuk, dibakar. Itu keramik. Kalau itu keramik eksperimen aja terserah Pak Muharam. Jadi saya punya pengalaman. Kalau kita istilah yang betul, itu keramik. Jadi kalau ini tidak bisa dibakar pun bisa, kalau dibakar pun tidak akan berubah. Tapi ada spiritual. Jadi cukup ya. Kalau kita break dulu, kita coba. Sebentar lagi kita akan praktek sambil teman saya menyiapkan tempat praktek. Ini juga lari juga nih. Tapi sekarang banyak kayak gini ya. Warnanya pakai ini gimana, Pak? Ini warna biru. Taruh Pak Sopandi, itu di sana dikasih warna merah. Ya, warna yang Ada yang hitam itu. juga tuh. Oh, jadi ini belum nih. Mungkin. Saya lihat di situ ada warna. Kelapanya habis ya? Sampai motifnya dari atas ini. Nanti motifnya. Ya, jadi digores korek. Nah, nganggo yang benda. Nganggo benda tumpul. Pinter loh Pak. Belum bisa bikin. Nah, itu nanti. Akan bermula. Saya amati. ini putih di atas coklat. Sihir, tapi sihir di atas gelap. Nih, Yusman. Nih, berarti yang ini. Yang itu bisa tuh apa? Ini Yang lain udah pada jadi belum? tadi
Ini harus tipis kok. Itu semua nafsunya semua pengen tebal kok. Saya kan tipis nih. Ambil yang itu yang tipis. Tipis aja tuh. Itu dia nafsunya harus tipis aja, nggak usah tebal-tebal. Ini tipis jadi. Apalagi kalau tebal. Apalagi kalau tebal. Hancur. Enggak. Ini hujan ya? Enggak. Lihat ini pada ketebelan semua. Ini wasin yang Tapi RM ya? Raden mah kan di sana kan ada keranamu Malaysia, aku tak tukar keranamu ringgit Malaysia. Pakai nafsu, ikut-ikutan hari itu, pakai marah. Sampai kertasnya robek. Jadinya enggak. Jadinya sih tidak. Tapi ada bisa loh ngiteminnya udah jadi. Ngiteminnya kayak gitu. Iki jenenge akal-akalan bulus. Grafis akal-akalan bulus sudah. Kalau ketemu karo si wow. Apa? Jenenge gitu? Yang mana? Grafis nih yang cukuran kayu. Wah, ini kalau lulus ya jadi kira bener. Jadi Cahyo. Oh. Wah. Siapa saya gitu, Bu? Ya. Sakit. Dari saya para aku ini konser. Jadi besok kalau mau jual angkat jual barang bikin kayak gini. Cepat. Tuh. Tapi ya, Mas. Pakai kanvas bisa ya, Mas? Terus lebih bagus ya? Tapi ini lebih Hah? Ini penempatnya juga harus berapa? yang bagus kertasnya yang itu yang ini mengandung minyak nih. Yang bagus yang dari apa? Yang kertas buram itu loh. Kertas pada larang itu loh. Ini kelihatannya enggak nih. Manila ini. Jadi dia ngandung minyak nih. Ngandung lilin. Ini ada kandungannya lilin. Iya. Kurang sih ngandungnya, Pak. Sebulan hampir 3 bulan. Sebulan? Ora ketok. Pokoknya sawah ya, sak kemana. Saya kecekele lah. Udah. Nih, Pak Yuswan. Bisa berapa warna, Mas? Terserah selera ya. Kita sama masukin konten. Jadi ini kan udah kalau orang dia ini ini apa nih obatnya? Dari apa? Kegunaannya buluh itu apa? Nah itu yang belum kita.